What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Last Summer, menceritakan tentang seorang ibu yang tinggal serumah dengan putra dari suami barunya, yang mana putranya itu sudah beranjak dewasa cuy. Dari yang awalnya jutek sampai mereka ini bisa jadi deket banget, dan ujung-ujungnya ya ngerti lah ya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita pun diperkenalkan dengan karakter utama di film ini yang bernama Anne. Dia merupakan seorang pengacara dan sedang berbincang dengan kliennya dalam kasus pemerkosaan dari kliennya tersebut. Dia dengan cermat melatih kliennya itu tentang cara membela diri di ruang sidang untuk memastikan perkembangan kasus yang sedang dialaminya. Setelahnya, Anne kembali pulang dan terkaget-kaget dengan kabar dari Pierre suaminya yang mengungkapkan bahwa putranya yaitu Theo telah dikeluarkan dari sekolah karena pertengkarannya dengan guru matematikanya. Pierre pun memutuskan untuk menangani masalah tersebut dan gak membiarkan ibunya mengetahui hal ini. Iya cuy, jadi si Theo ini putranya Pierre. Sementara Anne baru dinikahin sama Pierre dan Anne ini memiliki dua putri yang lainnya. Anne kemudian pergi dengan sahabatnya dan berbagi cerita tentang Theo yang tinggal bersama mereka, serta membicarakan beberapa masalahnya tentunya. Sahabatnya itu pun bilang kalau Anne harus bisa tegas pada Theo, dan untuk membuatnya nurut, Anne bisa sedikit memberinya desakan. Di pagi hari yang cerah, mereka pun melakukan sarapan bersama di luar rumah. Adik-adiknya Theo yang bernama Serena dan Angela tiba-tiba memberinya gantungan kunci yang mereka buat sendiri. Hal ini pun sontak membuat acara makan bersama menjadi lebih hangat. Singkat cerita, pada malam harinya Pierre kembali dari pekerjaannya. Pierre pun menceritakan beberapa hal menarik selama ia bekerja seharian pada Anne. Dan setelah beres menyantap hidangannya, mereka pun lanjut mengobrol di kamar sambil melaksanakan perpusrengan duniawi. Keesokan paginya, Pierre mendatangi kamar Theo, yang mana Theo saat itu lagi sebat cuy. Pierre pun mencoba untuk menasihatinya tentang kebiasaan buruk serta mengingatkannya akan masalah akademisnya. Namun Theo yang keras kepala enggan berbicara dengannya dan cuma ngejawab iya-iya doang. Sementara di sisi lain, Anne menemukan sebuah gantungan kunci di dekat parkiran mobilnya. Ia pun mengenalinya dan langsung menyimpannya di dalam tasnya. Itu adalah gantungan kunci yang sebelumnya dibuat oleh Serena dan Angela untuk si Theo. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Anne kembali ke rumah bersama dengan temannya yaitu Mina. Namun rumahnya terlihat begitu berantakan dan curiga kalau ada seseorang yang membobolnya. Terbukti ada laptop serta tas yang hilang saat itu. Anne pun memberitahu Pierre tentang kejadian ini. Sesaat kemudian Theo pun datang dengan santuinya dan sama sekali nggak peduli akan keadaan di rumah tersebut. Sorenya, Anne mengadakan pertemuan dengan kliennya. Ia pun berhasil menyelesaikan perselisihan mengenai hak asuh putri dari kliennya itu. Mereka pun sangat berterima kasih atas bantuan dan perjuangan Anne selama ini. Lantas ketika pulang, Anne berniat untuk mencuci pakaian. Namun saat itu ia malah menemukan gantungan kunci di saku milik Theo. Padahal 2 hari yang lalu Anne menemukannya dan belum mengembalikannya pada Theo. Anne pun langsung sadar kalau tempo hari yang membobol rumahnya adalah si Theo. Ia pun langsung mendatanginya dan memintanya untuk jujur. Akhirnya karena takut dikasih tahu ke Pierre dan dilaporin polisi, Anne dan Theo pun membuat sebuah perjanjian. Theo diminta untuk menurut dan mengubah perilakunya selama ini yang cuek sama orang tuanya. Dan beberapa hari berlalu secara singkat berkat adanya perjanjian tersebut, sikap Theo pun mulai berubah. Theo juga menjadi lebih bertanggung jawab dan keadaan di rumah itu
itu menjadi jauh lebih hangat. Keesokan harinya, Theo dan Anne menghabiskan waktu untuk mengenal satu sama lain. Mereka pun mendiskusikan sejarah pribadi mereka. Anne lantas menanyakan tentang tato yang ada di Theo. Theo pun bercerita bahwa itu karena ikut-ikutan temannya aja. Awalnya Theo takut juga ya kan ngelihat jarum, tapi ya ujung-ujungnya jadi juga tuh tato, walaupun dengan gambar yang kurang dia sukai. Malam harinya, Theo memperkenalkan seorang wanita bernama Amanda pada Anne. Lantas sesaat kemudian Anne pun mendengar suara gerasak-gerusuk dari kamarnya Theo, yang mana bisa dipastikan kalau mereka ini lagi ngadu mekanik. Lantas pada keesokan harinya kita pun diperlihatkan dengan Anne dan Pierre yang sedang kumpul dengan kawan-kawannya Pierre yang berprofesi sebagai dokter. Lantas setelah beberapa saat terlihat Anne yang merasa bosan dengan obrolan mereka. Anne kemudian turun sambil menunggu Pierre dan rekan-rekannya beres ngobrol. Gak lama berselang, Theo pun muncul dan mengajak Anne untuk ikut bersamanya mencari warung Madura yang jualan Sampurna Mil. Anne pun setuju dan mereka langsung gas ke warung dengan menaiki skuter balap milik Theo. Selain itu mereka juga mampir nih ke sebuah kedai dan menikmati bir sembari berbincang satu sama lain. Karena penasaran, Anne kemudian berkata di mana ia mengenal Amanda. Theo di sana pun jujur dan bilang kalau sebenarnya mereka hanyalah teman sekolah. Obrolan pun semakin seru hingga tak terasa kini sudah jam 12 malam. Lantas sepulangnya ke rumah, Pierre pun bertanya dari mana aja Anne barusan. Dia mencarinya kemana-mana. Anne di sini memilih untuk tak menceritakan kejadian barusan dan hanya bilang kalau dia bosan dan memilih untuk berjalan-jalan sendirian. Karena nggak mau ribet juga, Pierre pun langsung iya-iya doang. Suatu ketika keluarga mereka terlihat tengah bermain bersama. Lantas tiba-tiba Pierre datang dan berkata pada putrinya bahwa ia harus melakukan perjalanan bisnis dan gak pulang selama 2 hari. Lalu begitu malam hari tiba, Anne yang udah mulai akrab dengan Theo pun memberanikan diri untuk datang ke kamarnya. Dan gak pakai banyak cincong, keduanya pun mau sama mau melaksanakan perpusrengan duniawi tanpa bersuara sedikit pun cuy. Hari demi hari berlalu, setiap Pierre pergi mereka pun selalu menyempatkan waktu untuk berpusreng ria. Mau itu di hutan sekalipun, Anne mau menyediakan waktunya untuk menikmati pisang keju besutan putranya itu. Sampai pada akhirnya ketika acara ulang tahun putrinya, Theo yang lagi kepingin itu menghampiri Anne di depan tempat parkir. Dan ketika Theo lagi ngerengek, tiba-tiba aja Lina adiknya Anne datang melihat mereka. Lina pun syok mengetahui fakta yang sangat membagongkan tersebut dan kemudian dia langsung cabut. Lantas di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung, Anne yang marah pada Theo karena gak bisa nahan burung puyuhnya itu memutuskan berniat untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan untuk itu Theo pun meminta salam perpisahan terakhir, yaitu menyeruput blewah milik Anne yang terakhir kalinya. Dan lagi-lagi mau gak mau Anne pun memberikannya. Di suatu ketika Pierre berniat mengajak Theo tinggal ke villa miliknya yang berada di Swedia gunanya untuk berbicara berdua dengannya. Dan dia mencoba mencari tahu hal yang dialami Theo karena selalu bertingkah laku aneh. Anne sebenarnya ingin melarangnya karena yakin Theo udah berubah. Namun ia nggak bisa membela Theo karena situasinya juga sedang tak memungkinkan. Sementara itu Theo yang mendengar percakapan mereka dari belakang nggak bisa melakukan apapun selain berdiam diri di sana. Keesokan harinya terlihat Anne yang sedang mengantar Angela dan Serena pergi berkuda. Namun sepanjang perjalanan Anne hanya diam dan tatapannya juga benar-benar kosong. Ia pun seperti memikirkan sesuatu. Hingga pada akhirnya mobil mereka pun nyusruk dikit nih ke area perhutanan. Mereka pun pulang menggunakan taksi ke rumah. Dan setibanya di sana Anne mengarang cerita pada Pierre bahwa mobilnya lah yang mengalami masalah pengereman. Lantas pada malam harinya Pierre berbagi anekdot tentang ia yang menemukan seekor tikus di vilanya bersama Theo. Pierre kemudian berkata bahwa ia ingin berdiskusi serius dengan Anne. Dia mengatakan bahwa ia telah mengetahui kalau Anne memiliki hubungan dengan Theo karena Theo telah bercerita padanya. Anne yang sudah terlanjur malu dan takut kalau Pierre akan berpikir buruk padanya
akhirnya dia pun gak mau mengakui hubungannya dengan Theo. Ia justru menjudutkan Theo yang sudah berbohong dan mengarang semua cerita tersebut. Pada akhirnya Anne pun berhasil mengelabui Pierre dan membuat Pierre jadi gak mempercayai Theo lagi. Kemudian keesokan harinya Theo pun diantar oleh ayahnya ke sekolah barunya di Swedia. Di samping itu alasan utamanya adalah karena Anne pun sudah gak mengizinkannya untuk tinggal bersama keluarga mereka lagi. Namun setelah beberapa hari kemudian Theo malah mendatangi Anne di kantornya. Dia pun berniat meminta Anne untuk berterus terang pada Pierre tentang hubungan yang pernah mereka jalani, agar tentunya Theo bisa memperbaiki hubungan baiknya dengan ayahnya kembali. Namun di sini Anne tetap bersikeras untuk gak memberitahukan cerita yang sebenarnya pada Pierre. Apalagi bukti juga gak ada ya kan sama sekali. Lantas singkatnya, pada malam Natal seorang gadis mengunjunginya dan memberikan sebuah bunga yang dikhususkan untuk Anne. Malam itu juga dihadiri oleh adik dari Anne yang tempo hari mengetahui hubungan Anne dan juga Theo. Saat itu juga Anne pun diberikan hadiah berupa perhiasan dari Pierre sebagai tanda permintaan maaf atas cerita bohong dari putranya yaitu Theo di tempo hari. Beberapa minggu berlalu dan tepat di tengah malam Theo mendatangi rumah Anne kembali. Dalam keadaan yang sedikit teler, Theo pun meminta maaf dan bilang kalau ia sangat merindukannya. Anne lagi-lagi nggak menggubrisnya dan itu justru membuat Theo jadi berteriak. Pada akhirnya Anne yang ketakutan Pierre akan terbangun mengizinkan satu permintaan untuk Theo, dan saat itu Theo malah minta berpusreng cuy. Pada akhirnya Anne pun mempersilahkan Theo untuk terakhir kalinya kembali mencicipi donat keju miliknya, dan setelah itu filmnya pun selesai.